Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan masih sekitar penjelasan di mutiara, kata mutiara kedua dari kitab Hikam, dan ini merupakan seri yang ketiga nanti dalam urutan, yaitu penyampaian tentang terkait dengan makom tajrid dan makom asbab. Tentu kaitannya dengan makom itu kita tidak bisa lepas dari takdir yang telah ditempatkan, yang telah ditentukan oleh Allah. Dan setiap makom itu adalah takdir. Dan ketika Anda sudah ditakdirkan di sebuah makom, baik itu di makom asbab maupun di makom tajrid, maka Anda atau kita tidak boleh pengen menurut nafsunya untuk berpindah. Dan saya jelaskan sudah tahapan-tahapan orang yang akan dipindahkan oleh Allah ketika seseorang itu tidak punya guru mursyid. Maka itu sebagai penguat pada penjelasan sebelumnya di dalam kitab At-Tanwir, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kitab At-Tanwir ini juga bagian atau salah satu karya, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan judul kitabnya At-Tanwir bi Isqatit Tadbir. Qala dawu siapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fit Tanwiri, di dalam kitab Tanwir, alladzi yaqtadihi, alladzi adapun yaqtadihi, yang mengharuskan, alladzi yaqtadihi, yang mengharuskan atau meminta, kepada alladzi, siapa, al-haqqu, Allah yang maha hak, minka, kepada. Kata-kata ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang paling mudah adalah, artinya menjadi kalimat, susunan kalimat yang mudah dipahami, bahwa alladzi yaqtadihil haqqu, bahwa Allah menuntut atau meminta, minka, kepadamu, antam kasa, yaitu diam, haitsu aqamaka, ketika aqama telah menempatkan, siapa, Allah, kepada. Jadi Allah menuntut kepada kita semua, kepada seseorang di makom apapun, baik itu di makom asbab maupun di makom tajrid, apa yang dituntutkan Allah atau yang diinginkan Allah atau yang dikehendaki oleh Allah kepada kita, agar supaya kita itu diam, tidak usah kemana-mana. Ya, ketika Anda ditempatkan, dimakomkan oleh Allah, baik itu di tajrid maupun di asbab, itu tidak usah pengen pindah-pindah. Ya sudah, ketika Anda ditakdirkan di makom asbab, berarti disitulah Anda menjalankan perintah Allah. Hatta yakuna lain,
hatta yakunal haqqu, sehingga ada siapa al-haqqu, Allah yang maha benar, ta'ala halimaha luhur Allah. Huwallazi huwa, dialah, huwa adapun Allah, alladzi yang itu yatawalla, yang akan mengatur, yang akan merubah, yang akan memanage. Biarkan Allah sendiri yang akan mengatur ikhrajaka, keluarnya kamu, pindahnya kamu itu biar Allah sendiri yang akan yaitu mengatur. Jangan nafsumu, jangan keinginanmu yang mengatur ya, perpindahan kamu dari satu makom ke makom yang lain. Kama tawalla, sebagaimana engkau menyerahkan idkhalaka, akan masuknya kamu. Oleh sebab itu walaysa sya'nu antat rukas sababa, bahwa persoalannya atau perihal keadaannya, walaysa sya'n, perihal keadaannya atau perihal urusannya bukanlah antat ruka, engkau meninggalkan as-sababa. Jadi persoalan inti daripada seseorang yang dimakomkan dimanapun, karena ini masih penjelasan di makom asbab. Jadi persoalan yang paling penting adalah walaisa, bukan, walaisa sya'nu, bukanlah, asya'nu sesuatu, antat roka, kamu meninggalkan as-sabab. Jadi caranya bukan sampean itu meninggalkan apa yang sudah dimakamkan oleh Allah di makom asbab. Entah sampean berprofesi sebagai seorang direktur, ya. Profesi direktur itu namanya sabab, itu namanya ya, tempat atau makom sabab atau makom asbab. Bukan sampean meninggalkan. Jadi pemahamannya adalah bukan sampean meninggalkan terhadap profesi-profesi yang Anda geluti hari ini sebagai makom, sebagai tempat di mana Allah telah menentukan Anda di tempat itu. Bukan Anda harus meninggalkan, tetapi bali sya'nu, akan tetapi yaitu perihal yang paling penting adalah ayat rokaka, yaitu ketika meninggalkan kepada kamu apa as-sababu makom sabab. Jadi selama sampean itu masih diberikan tempat di makom asbab, sebagai bukti sampean masih diberi enak dan nyaman di situ, jangan sampai meninggalkan tempat itu di mana Anda sekarang berkedudukan, berprofesi, di mana Anda bekerja. Baru Anda itu bisa ya meninggalkan tempat itu ketika tempat itu tidak mau Anda tempati. Seperti halnya yang saya contohkan. Anda dipecat dari pabrik, dari sebuah perusahaan kerja Anda. Setelah itu mencari ikhtiar, ya, tidak ada yang menerima. Dari beberapa perusahaan-perusahaan yang Anda lamar itu tidak ada satu pun yang menerima. Bahkan sampai habis harga benda sampean dan sampean buat usaha. Dari usaha sendiri itu akhirnya juga bangkrut. Nah, ini sebagai indikasi bahwa ayat rokaka as-sababu, namanya makom asbab itu telah meninggalkan kamu. Jadi biarkan makom asbab itu sendiri, profesi itu sendiri yang akan mengusir Anda. Ketika Anda tidak diusir oleh profesi Anda, tidak dijauhi, tidak dipersulit oleh profesi Anda, artinya ketika Anda kerja itu masih tetap dapat penghasilan banyak, masih juga enak, enjoy. Selama itu Anda dengan masih merasakan keenjoyan, keenaan ya di tempat kerja, itu berarti Anda tidak boleh kerja. Baru kalau ketika Anda di situ sudah tidak nyaman, ya sudah mulai apa katanya Anda dipecat, ya. Kemudian Anda mencari pekerjaan juga tidak ada yang menerima satupun pekerjaan, maka ketika itu berarti namanya asbab itu
tidak mau Anda duduk. Berarti Anda ya harus meninggalkan asbab. Berarti Anda ditinggalkan oleh asbab. Bukan Anda, sekali lagi bukan Anda yang meninggal, tapi asbab itulah yang meninggalkan Anda. Qala dawu siapa ba'duhum, sebagian para ulama tasawuf, taraktus sababa kadza wa kadza. Taraktu, aku telah meninggalkan as-sababa di makom sabab. Kadza kayak gini, wa kadza dan gini. Marotan satu kali. Fa'udtu ilaihi, maka kemudian aku kembali ilaihi kepada sabab. Aku tinggalkan, ya sudah pekerjaan ini saya tinggalkan. Saya sebagai seorang pekerja di sebuah bengkel, ya sepeda motor atau bengkel mobil, itu saya tinggalkan. Saya berusaha ingin tajrid. Ternyata juragan itu kok masih nyusul saja. Juragan masih merayu. Ya, akhirnya saya kembali. Berarti Anda belum ditinggalkan oleh pekerjaan. Anda masih diberati, ya, oleh juragan Anda, oleh teman-teman Anda, dan Anda masih dibutuhkan juga oleh keluarga di belakang, masih butuh ekonomi, biaya-biaya itu. Ya, akhirnya kembali lagi. Nah, ini ulama tasawuf mengatakan bahwa beliau pernah meninggalkan sebab, makom asbab, ditinggalkan pekerjaannya. Ditinggalkan pekerjaan itu ternyata masih ada pekerjaan yang datang kepada dia. Baru fatarokani, maka kemudian meninggalkan kepada aku apa asbabu, sebab aku, ya, baru kemudian makom asbab itu meninggalkan aku. Artinya bahwa ketika saya mencari pekerjaan akhirnya ditutup, tidak ada satupun yang terima. Dan ketika Anda sudah mencari pekerjaan kemana-mana tidak ada yang menerima Anda. Dan bahkan ketika Anda bekerja di situ tidak nyaman. Terus begitu yang terjadi. Itu bukan dilakukan satu kali loh, bukan satu kali. Dan itu bukan gawe-gawe, ya, bukan manipulasi, tapi beneran dilakukan. Ternyata cara seperti itu, ya sudah berusaha ikhtiar maksimal untuk mencari kerjaan, tidak ada satupun pekerjaan, tidak ada seorang pun yang mau menerima dia sebagai pekerja. Ini baru berarti orang ini sudah ditinggalkan oleh makom asbab. Berarti pekerjaan sudah tidak mau mendekat sama dia, ya, pekerjaannya. Maka kemudian falam a'ud, maka kemudian aku tidak pernah kembali ilahi kepada asbab, pada sabab. Ternyata ketika saya sudah memang asbab itu menghindari aku, menjauhi aku, dan itu kemudian tidak datang lagi. Jadi saya tidak pernah punya pekerjaan setelah itu. Saya hanya beribadah kepada Allah, ya, hanya sholat, hanya sujud, terus hanya beribadah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya sampailah di makom pindah, yang namanya pindah ke makom tajrid. Seperti itu, ya, bentuk-bentuk perpindahannya. Qala dawu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Ini di dalam kitab Iqatul Imam, ya, masih dawuhnya Ibnu Athaillah, ya, terkait menceritakan tentang orang pengen pindah. Nah, orang pengen pindah dari makom asbab ke makom tajrid. Ini ada cerita yang juga menarik. Di awal-awal Ibnu Athaillah Sakandari pada saat berkenalan dengan guru besar beliau, yaitu Abul Abbas Al-Mursi, beliau menceritakan wa dakhaltu, katanya Ibnu Athaillah Sakandari, wa dakhaltu, dan aku masuk atau sowan ala syaihi, untuk menemui guru atau syekh namanya Abil Abbas Al-Mursi. Ada yang membaca Al-Marsi, jadi kalau ada bacaan saya membaca Al-Mursi, Al-Marsi itu ya sama-sama benar. Abul Abbas Al-Mursi itu adalah guru Ibnu Athaillah Sakandari. Di zaman dulu
di saat awal sebelum Ibnu Athaillah Sakandari menjadi seorang sufi, bahwa Ibnu Athaillah Sakandari itu adalah seorang faqih, seorang fikih. Kenapa saya katakan seorang faqih? Karena mulai dari neneknya, ya, Abdul Karim itu beliau seorang faqih yang beraliran Malikiyah, dia ulama Maliki, sangat luar biasa. Dan bahkan konon Ibnu Athaillah Sakandari ini salah satu keturunan dari Abdul Karim yang nanti akan meneruskan, ya, madhab yang akan meneruskan, yaitu ilmu fikih. Tidak menginginkan, yaitu cucunya yang bernama Ibnu Athaillah Sakandari itu nanti menjadi seorang sufi. Akhirnya rebutan lah, junjungan. Ternyata Abul Abbas Al-Marsi yang bisa memprediksi bahwa Ibnu Athaillah Sakandari kelak akan menjadi seorang sufi besar yang menjadi master 3 di dalam thariqah Asy-Syadzili. Saya teruskan bahwa katanya Ibnu Athaillah, saya sowan kepada guru saya Abul Abbas Al-Marsi. Wa fi nafsi, dan itu di dalam jiwaku, di dalam hatiku, al-azmu, ada azam, ada niat, ya, ada niat. Jadi jauh-jauh itu ada keinginan, ya, ada keinginan. Ada keinginan apa? Alat tajridi, untuk menjadi seorang yang tajrid. Karena dia seorang faqih, seorang yang mengajari ilmu fikih, ya, dia disibukkan dengan hukum-hukum, dia disibukkan dengan ilmu zahir, dia disibukkan itu. Nah, pada saat sowan kepada gurunya itu terbesit di dalam hatinya ada keinginan, saya sowan ke sana, saya mau matur, ya, saya ingin pindah alat tajridi ke makom tajrid. Qailan fi nafsihi, qailan hale, mengucapkan fi nafsi di dalam hatinya, ya. Ucapan itu, ya, tidak disuarakan. Ucapan itu diucapkan di dalam hati. Keinginan itu diucapkan dalam hati. Innal wusula, begini kata-kata di dalam hatinya itu berkata begini. Innal wusula ilallahi ta'ala ala hadhil halati allati ana 'alaiha ba'idum minal istiwali bil ilmi dhahiri wa wujudul mukhalatati linnasi. Sesungguhnya innal wusula, sesungguhnya wusul dia kepada Allah, ala hadhil halati, atas keadaan ini, allati ana 'alaiha, allati yang ana adapun saya 'alaiha pada ala hadhil hal, itu baidun minal istiwali, bisa menjauhkan dari kesibukan bila ilmi dhahiri, dengan ilmu dhahir, wujudil mukhalatati, dan adanya bergaul linnasi dengan orang banyak. Sungguhnya wusul kepada Allah pada kondisi ini itu enak, karena dengan kondisi seperti ini saya wusul itu akhirnya nanti saya bisa jauh dari kesibukan. Saya yang biasa ngajar fikih, yang biasa ngajar tafsir, yang biasa saya ngorok kepada para santri, ya, ini saya sudah jenuh, saya pengen pindah, saya ingin hanya usul dengan Allah, katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hatinya pada saat sowan kepada gurunya. Saya ingin, ya, saya sekarang ini pengen pindah, ingin menjauhkan ba'idun minal istiwali, ingin menjauhkan kesibukan bila ilmu dhahiri, dengan ilmu dhahir, ilmu fikih, ilmu tafsir, ya, ilmu nahwu. Dia ingin menjauhkan itu di dalam hatinya. Ini tepat, ini yang tepat. Usul, ya, pada saat ini adalah saat yang tepat saya, biar cepat usul pada Allah. Wa wujudil mukhalatati linnas, saya juga ingin jauh dari kesibukan
bergaul dengan orang. Saya sudah capek, banyak tamu saya setiap hari minta doa, minta nasihat, minta petunjuk macam-macam. Semua orang datang ke sini, saya capek sudah. Jadi kalau dibahasakan sederhananya seperti itu, saya ingin hanya usul kepada Allah, akan saya tinggalkan. Itu ngomong Ibnu Athaillah di dalam hatinya ketika beliau mau sowan kepada guru. Apa yang terjadi? Faqala li, kemudian dawuh li kepadaku. Faqala maka dawuh. Siapa yang dawuh? Yaitu gurunya. Jadi gurunya kemudian berkata, li kepadaku min ghairi an alahu, tanpa mempertanyakan. Ternyata guruku itu nggak tanya ke aku, nggak tanya, kamu kesini tuh apa kepentingannya, ya, kamu apa tujuanmu kesini, itu nggak nanya gurunya seperti itu pada waktu sowan seperti itu. Faqala maka berkata siapa Abul Abbas Al-Marsili kepadaku min ghairi an as'alahu, tanpa bertanya. Siapa guru? Kepada Ibnu Athaillah tanpa tanya. Guru itu kemudian mengatakan, gurunya berkata begini, sahibani insanun mustahilun bil ulumid dhahirati wa mutasaddirun fiha fadzaqa min hadhihi tariqi syai'an faja'a ilayya. Bahwa akhirnya gurunya itu tanpa dimintai petuah, tanpa bertanya apa-apa, maka gurunya itu tiba-tiba ngomong pada saat Ibnu Athaillah As-Sakandari bertamu ke situ. Ngomongnya begini, ya ini berarti gurunya itu mukasyafah ini, tahu itu. Jadi apa yang diomongkan, apa yang diniatkan, apa yang dikerentekkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu diketahui ternyata oleh gurunya. Akhirnya disindir oleh gurunya, disindir. Karena Ibnu Athaillah itu memang mau sowan ke rumahnya Abul Abbas Al-Marsili di awal-awal itu karena dia ada rasa di dalam hatinya itu sesuatu yang lain. Dia ingin menjauhi dari kesibukan. Dia kan sebagai seorang pengajar, ya, dia selalu memberikan mau itu banyak tamunya lah. Dari kesibukan itu ingin lebih tenang lagi, ya, lebih tenang lagi, ingin usul dengan Allah sajalah, ingin komunikasi hanya dengan Allah dalam hatinya itu. Akhirnya dia maunya itu ke sana itu mau melaporkan ke gurunya, ya, apa yang diingin, apa yang diangan-angankan itu, pengen kepindahannya itu, enak saya sudah mau pindah saja. Ternyata gurunya berkata kepadaku, faqala maka berkata siapa Abul Abbas Al-Marsili kepadaku min ghairi an asal, tanpa tanya kepada Ibnu Athaillah, tanpa tanya. Ya, tanpa tanya apa kepentingan, tidak langsung ngomong begini, sahibani telah ingin menjadi santri kepada. Ada orang, siapa insanun, seseorang mustahilun yang sibuk bil ulumi dhahirati, dengan ilmu dhahir. Begini Mas, ya, itu ada orang pengen nyantri kepadaku. Padahal orang itu pengen nyantri artinya pengen meninggalkan dunia fikih, ingin meninggalkan dunia kesibukan kesehariannya. Karena Abul Abbas Al-Marsili adalah seorang sufi yang dia hanya jungkung dan beribadah kepada Allah, ngerti, guru mursyid lah. Ini ada orang mau masuk thariqah ini, padahal orangnya itu adalah orang yang sibuk banget dengan ilmu-ilmu zahir. Karena dia kiai, dia seorang apa namanya, seorang pengajar. Dia itu pengajar tafsir, dia itu pengampu nahwu, dia itu pengampu ilmu fikih, ilmu zahir dia, dan dia dibutuhkan oleh para santri-santri. Dia cerita itu nyinggung. Ini orang alim ini,
Wa mutasaddirun fiha, dan menjadi andalan. Wa mutasaddirun sebagai tokoh terkemuka, ya, tasaddar, ya, tokoh yang terkemuka. Dia di dalam ilmu dhahir, ini tokoh besar. Ini orangnya punya pengaruh besar, dibutuhkan banyak masyarakat. Ya, akan nasihat-nasihatnya, dibutuhkan santri akan ilmunya. Loh, ini mau meninggalkan santrinya, mau meninggalkan masyarakatnya, ya. Dia mau hanya wusul dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadzaqo, maka kemudian merasa. Siapa Ibnu Athaillah Sakandari min hadat tariqi, dari tariqah ini, syai'an, sesuatu. Fadzaqo, maka merasa begini, orang itu jadi keinginan orang yang tadi, ya, itu cerita kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi cerita itu sekaligus cerita sindiran sesungguhnya, ya. Orang itu kesini itu karena memang orang itu ada need, ada kekuatan. Fadzaqo, maka merasakan min hadit thariqi, melalui thariqah ini, syai'an, sesuatu. Jadi orang itu tadi kesini itu karena memang ada rasa di dalam hatinya, memang sesuatu yang datang kepada dirinya. Namanya dzauq, itu namanya dzauq. Ada rasa aneh, kok pengen mencari guru, gitu ceritanya. Faja'a, maka kemudian datang ilayya, kepadaku. Nah, ya, tiba-tiba orang itu kemudian datang kepadaku. Ya, Ibnu Athaillah Sakandari itu, ya. Jadi Ibnu Athaillah Sakandari itu yang mengantarkan dia untuk menemui atau mencari guru mursyid Abul Abbas Al-Marsi itu karena ada dzauq, ya. Melalui thariqah ini ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Dia pengen pindah itu tadi. Maka itu Abul Abbas Al-Marsi mengatakan faja'a ilayya, dan kemudian datang, ya, ilayya kepada, ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Faqala li, maka kemudian berkata, siapa? Ibnu Athaillah li, kepadaku, ya sayyidi, wahai guruku. Nah, orang itu kemudian datang. Ini masih faqala, maka berkata siapa? Abul Abbas Al-Marsi. Faqala, maka berkata li, kepadaku. Jadi orang itu datang ke sini, dan kemudian orang itu berkata kepadaku, faqala, dan berkata, siapa? Ibnu Athaillah Sakandari kepada aku. Artinya faja'a, maka datang, yaitu orang yang datang tadi, li kepadaku. Ini mungkin masih belum menyebut orangnya, ya, tapi yang dimaksudkan itu adalah Ibnu Athaillah. Sekali lagi, yang mengantarkan Ibnu Athaillah Sakandari untuk sowan kepada seorang guru yang namanya Abul Abbas Al-Marsi itu karena ada rasa, ada sesuatu di dalam jiwanya. Dan kemudian datanglah kepadaku orang itu, faqala li, dan kemudian berkata, ya, orang yang datang tadi itu li, kepadaku, ya. Itu katanya Abul Abbas Al-Marsi. Jadi begitu orang itu datang kepadaku dan orang itu berkata seperti ini, itu cerita di hadapan Abul Abbas Ibnu Athaillah Sakandari. Bilangnya orang yang tadi datang, ya sayyidi, ukhruj amma ana fihi wa atafarrahu li suhbatika. Ya sayyidi, wahai guru, wahai tuan, ukhruj, keluarkan, amma, dari tempat, ana, yang ada pun saya itu, fihi, ada di dalam tempat itu, wa atafarruhu, dan aku pengen bertafarruh, ya, li suhbatika, saya ingin sibuk, saya ingin kosong, ya, ingin kosong, tafarruh li suhbatika, dengan menjadi santrinya sampean. Jadi orang itu tadi akhirnya ngomong, ya, ngomongnya apa? Ngomongnya bahwa guru, saya ingin keluar dan ingin pindah dari kesibukan saya yang selama ini saya sebagai seorang ahli fikih, yang selama ini saya menjadi seorang mubaligh,
menjadi tukang nasihat yang selama ini saya ditamui banyak orang ini loh. Saya ingin pindah wa atafarruhu, dan aku ingin mengosongkan diri li suhbatika untuk menjadi santrimu. Katanya Ibnu Athaillah, diceritakan oleh Abul Abbas Al-Marsi. Fakultu, maka aku jawab, katanya Abul Abbas Al-Marsi lahu kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Akhirnya berkata, fakultu, maka jawab siapa aku lahu kepada manja'ilaya, orang yang datang kepadaku. Laisa sya'an, bukan seperti itu caranya. Laisa sya'nu da, laisa sya'an, tiada urusan, bukan perihal itu. Ya kalau kamu mau beribadah itu bukan seperti itu, begitu loh. Bukan seperti itu. Bukan Anda kemudian minta pindah pas enak dengan saya, kamu tinggalkan semua orang yang hari ini membutuhkan kamu, ilmu-ilmu kamu. Bukan seperti itu orang beribadah itu. Terus bagaimana? Walakin, akan tetapi, umkus, sudah diamlah, bima pada sesuatu, anta adapun engkau fihi di dalamnya. Sudah kamu diam di mana kamu berada, kamu ditempatkan di mana. Ya kalau selama kamu masih dibutuhkan orang akan ilmu kamu masih banyak santri yang butuh kamu. Kok mau kamu tutup apa pondokmu? Mau akan kamu tinggalkan apa santri-santrimu yang sekarang santrimu itu membutuhkan kamu, ilmu kamu, ilmu fikih kamu, kealiman kamu, nasihat-nasihat kamu. Sudah, tidak usah ditinggalkan. Walakin umkus, diam di situ, fima pada sesuatu, anta yang ada pun engkau fi di dalamnya. Katanya Abul Abbas Al-Marsi, wa ma qassamallahu laka ala aidina fa walaka wasilun. Ini jelas satu kaidah. Wa ma qassamallahu, wa ma dan sesuatu, qassama yang telah membagi. Siapa? Allah laka kepada, ala aidina, ya, ala aidina atas aku, bahwa laka, bahwa maka adapun makos sama loh, laka bagimu wasilun juga bisa usul. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah, apa-apa yang sudah ditanding oleh Allah, apa-apa yang sudah dijatah oleh Allah kepadamu atas diri kami, ya, fahuwa laka wasilun, itu juga bisa kamu jadikan usul. Jadi apa yang dibagikan Allah, apa yang telah ditakdirkan Allah di mana Anda bermakom, bertempat, itu semuanya akan bisa dijadikan untuk usul kepada Allah. Artinya begini, saya diusulkan oleh Allah melalui makom tasydid. Kamu juga bisa diusulkan oleh Allah melalui makom kasab. Jadi dua makom itu tidak dua makom itu sama-sama bisa dijadikan kendaraan untuk usul kepada Allah. Jadi apa-apa yang dibagikan kepada Allah, ya, bagi kamu atas kami, ya, dan itu bukan bagi kamu, itu juga bisa usul. Kamu juga bisa usul melalui kasab kamu, asbab kamu, dan saya bisa usul melalui tasydid. Begitu. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah itu terima. Di sana Anda bisa usul kepada Allah. Bukan nafsu kamu yang ingin pindah, bukan nafsumu yang akan menentukan itu. Sumakolah, kemudian berkata siapa? Syekh guru. Wa nadhara, dan melihat siapa Ibnu Athaillah Sakandari ilayya kepada. Wah kada, ya, sumakolah, jadi gurunya Abul Abbas Al-Marsi dawuh dan melihat kepada aku. Ini yang ceritakan Ibnu Athaillah Sakandari. Cuma cerita tadi diceritakan, diperankan. Jadi Ibnu Athaillah itu memerankan seperti gurunya. Jadi kemudian ditulis dalam kitab itu seperti itu. Jadi yang nulis kitab itu Ibnu Athaillah Sakandari. Peran gurunya ketika gurunya dawuh kemudian ditulis oleh Ibnu Athaillah atau diceritakan. Summa qala, kemudian dawuh siapa? Asy-syaikhu, guru, katanya Ibnu Athaillah.
Wa nadhara dan melihat ilayya kepadaku. Habis seperti dawuh seperti itu, bahwa sudah kamu tempat di situ, nggak usah pindah kemana-mana. Di mana Allah telah menempatkan kamu, disitulah takdir kamu. Dan semuanya bisa dijadikan perantara untuk usul kepada Allah. Kemudian gurunya berdawuh begini, wah kada sa'nus siddiqina wa kada, dan seperti inilah sa'nus siddiqina, adapun keadaan atau kondisi orang-orang yang jujur, orang-orang siddiqin, ya bukan. Jadi sa'nus siddiqina, adapun kondisi atau keadaan orang-orang yang membenarkan terhadap dua makom ini, bahwa dua makom itu sama-sama bisa dijadikan usul, begitu maksudnya. Ya seperti ini semestinya ya keadaan orang-orang yang membenarkan terhadap dua makom ini. Layah rujuna, yang mana mereka tidak pernah keluar min syai'in, dari sesuatu. Hatta yakuna, sehingga ada siapa al-haqqu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar, subhanahu halimah suci Allah. Huwa, adapun Allah itu alladzi, yang itu yatawalla, yang akan mengurus, mengatur ikhrajahum, akan keluarnya mereka. Ya beginilah ya keadaan orang-orang yang percaya betul bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari tempat di mana dia ditakdirkan. Baru kalau itu nanti dia akan keluar, ketika itu Allah sendiri yang akan memindahkan. Alladzi yatawalla ikhrajahum, Allah sendiri yang akan memindahkan mereka. Maka apa? Ketika didhawuhi oleh Abul Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, maka beliau kemudian bercerita, dalam ceritanya selanjutnya adalah fa kharajtu, kemudian aku kemudian keluar min indi, dari sebelahnya beliau Abul Abbas Al-Mursi, aku kemudian keluar pamit. Wa qad wassalallahu tilkal khawatir min qalbi, wa qad wassalallahu, ketika aku keluar min indi, dari dalam beliau, wa qad wassalallahu, sungguh Allah telah, begitu aku ulang itu ternyata Allah telah wassala, telah membasuh, telah membersihkan siapa Allah, Allah tilkal khawatir, akan kerentak-kerentak min qalbi, dari hati. Ternyata kerentak-kerentak tadi saya pengen nafsu itu, begitu aku keluar dengan dawuh-dawuh beliau ya, ketika saya ketemu beliau, berkumpul dia, ternyata pengaruhnya luar biasa kepada hatiku. Di saat seperti itu ternyata hatiku dibersihkan oleh Allah dari dari khawatir, dari kerentak, dari suara-suara hati yang jelek, yang nafsu yang menonjol, pindau. Dari situ hilang, itu dibersihkan oleh Allah. Wa wajadtu rohata, dan kemudian aku menemukan ar-rohata, kenyamanan, enak, kemudian aku hilang itu. Rohata bitaslimi, kemudian saya menemukan kenyamanan bitaslimi, dengan menyerahkan semuanya ilallahi, kepada Allah. Walakinnahum, akan tetapi mereka sa'nus siddiqin, kama qala, sebagaimana dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul qaumul la yashqa bihim jalisuhu. Ini persis didawuhkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah adalah orang-orang, humul qaum, mereka itulah, adapun mereka al qaumu, kaum atau orang-orang, la yashqa, yang tidak akan celaka, bihim, ketika bersama mereka, apa, jalisuhum, yaitu teman-teman duduk mereka. Artinya itu adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah,
ketika kita kumpuli, kita sering bermusahabah bersama-sama beliau, maka asar itu akan kita peroleh, akan peroleh. Jadi orang itu mendapatkan makom tajrid, tasawuf itu juga ya kadang-kadang melalui wasilah bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan. Qala Dawud sapa radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Ajibah, innama mana'uhu, sesungguhnya yang mencegahhu kepada seseorang minat tajridi, dari bermakom tajrid. Jadi orang itu dilarang untuk menuju ke makom tajrid itu li syarhi nafsihi, karena rakus nafsunya, karena keinginan tadi. Itu namanya rakus. Wong sudah diberi tempat oleh Allah kok mau pindah tempat lain, itu namanya kan rakus. Sudah tempat yang ada. Ya, seperti saya seperti ini, yang saya sudah punya tempat duduk di sini ya, dan ini sudah jadi tempat duduk yang enak. Kok kemudian saya itu tempat duduknya tempat duduknya teman saya yang di situ itu kemudian saya kuasai juga, saya ambil. Nah itu kan namanya rakus kan. Nah yang menyebabkan orang itu pengen pindah dari makom ke makom itu karena adanya kerasukusan di dalam nafsunya seseorang. Maka itu innama manauhu minat tajrid lisyari nafsi ilaihi. Wan nafsu, dan adapun nafsu, idza syarihat, apabila sudah lobo, apabila sudah rakus lisyai'in, pengen, apabila sudah pengen berlebihan itu namanya rakus. Wan nafsu, adapun nafsu, idza syarihat, apabila pengen berlebihan nafsu itu li syai'in, kepada sesuatu, kana, maka ada apa nafsu itu khafifan, ringan, alaiha, atas nafsu. Saya ulangi lagi. Wan nafsu, adapun nafsu, idza syarihat, apabila sudah pengen nafsu ila syai'in, li syai'in, kepada sesuatu, kana abada, kana maka ada apa syai' itu khafifan, menjadi ringan, alaiha, atas nafsu. Nafsu itu kalau sudah pengen segala sesuatu itu menjadi ringan untuk dilakukan, walaupun itu berat, Jadi nafsu itu memang selalu mencari sesuatu yang ringan, tidak mau yang berat-berat. Nafsu itu yang ringan, yang enak, dan yang mendapatkan apresiasi, yang punya martabat. Itu nafsu itu pilihannya, enak, ringan, bernilai. Ya bernilai itu artinya secara dohir itu dapat apresiasi, dilihat banyak orang, itu nafsu, senengannya seperti itu. Nah, wal khafifu, adapun sesuatu yang ringan, alaiha, bagi nafsu, itulah khairafi. Khairafi enggak benar, enggak senang lah di dalam khafi. Ya, sesuatu yang ringan bagi nafsu itu, wal khafifu, adapun sesuatu yang ringan, alaiha, atas nafsu, itulah khaira, kaapi, enggak bagus di dalam tajrid. Dan tentu sesuatu yang ringan itu jelas gak benar. Wal khafifu, dan adapun sesuatu yang ringan, alaiha, atas nafsu, itulah khairah. Nah, maksudnya begini, sesuatu yang dianggap ringan itu pasti gak benar bagi nafsu loh, bagi nafsu. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh nafsu kita kok senang, kok ringan melakukan itu, berarti nggak benar ya. Jadi kalau ingin mengetahui mana itu nafsu, mana itu kolab, hati nurani yang benar, itu Anda tinggal mengetahui ciri-cirinya saja. Satu misal ada dua ibadah yang berbeda. Yang pertama ada pengajian.
yang satunya ada orkes. Ya. Dua acara yang berbeda itu kira-kira mana yang paling ringan? Ya, buat Anda itu mana? Apakah Anda ya cepat datang ke orkes atau Anda memutuskan untuk datang ke pengajian? Dan kalau ditimbang antara pengajian dan mau lihat orkes itu mana yang paling berat? Apakah pengajiankah atau orkes? Nah, ternyata Anda memilih yang ringan. Ternyata yang ringan itu di orkes, yang ketika pengajian itu berat sekali. Maka itu untuk mengetahui mana kolbiyah, mana nafsu dan mana hati nurani, itu tinggal di situ. Tinggal di situ. Jadi mana yang berat? Oh, berarti itu bukan keinginan nafsu. Kalau yang ringan itu yang dicari nafsu. Kayak enak ke orkes, itu ringan kan ke sana. Tapi begitu dihadapkan kajian, itu nafsu merasa keberatan. Atau contoh yang berbeda, kalau tadi jelas-jelas contohnya memang berbeda antara maksiat dan kebaikan. Sekarang sama-sama baik. Anda biar mengetahui bahwa itu nafsu atau bukan. Satu misal ketika Anda sedang membaca Al-Quran sedang asik, tiba-tiba ada seorang memeluk salam, Assalamualaikum, ya. Sampai 3 kali ternyata orang yang meluk salam itu dia ngomong paring-paring bapak, paring-paring ibu. Oh, berarti orang ngemis. Kira-kira hati sampean itu milih yang mana? Apakah sampean masih merasa berat dengan ngaji sampean atau sampean berat ke sana? Kalau sampean milih ringan, yang ringan tidak memilih yang berat, ya berarti ya Anda berarti memilih nafsu. Begitu untuk membedakannya, ya. Ketika ngaji kok dirasa kok enak gitu. Saya berat untuk keluar memberi uang, apalagi orang itu mau minta uang, orang ngemis. Mau ke sana itu loh, berat sekali. Kok enakan ngaji, baca Quran ini. Lah, merasa enak dengan ngaji itu berarti ngaji Anda itu nafsu. Ngaji Anda itu nafsu. Karena nafsu itu pilihannya yang ringan. Makanya wal khafifu 'alaiha la khaira. Wal khafifu, dan adapun yang ringan, 'alaiha atas nafsu, la khaira tidak api, tidak bagus bihi di dalam tajrid. Jadi yang untuk membedakan atau mengetahui bahwa mana itu nafsu dan mana itu ibadah itu nanti dilihat dari ringan dan tidaknya. Seperti hal ini saya contohkan. Kalau memang sampean itu memberi orang ngemis tadi merasa berat untuk melakukan dan sampean enak ngaji Quran aja, berarti sampean itu memilih mementingkan kepada nafsu. Wama khofa, wama dan sesuatu, khofa yang ringan, alaiha atas nafsu, illa lihaddin, kecuali karena adanya pangkat, laha bagi nafsu fihi di dalam ma. Pasti itu ya. Sesuatu yang ringan bagi nafsu, ya sesuatu yang ringan bagi nafsu itu pasti ada di balik sesuatu di situ. Jadi kok semangat, nafsunya semangat. Tes ini nyoba ya. Apakah enak apa enggak? Tes. 1, 2 dicoba ya.